Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mempraktekkan cara untuk konversi bilangan, yaitu konversi bilangan dari desimal ke biner dan juga sebaliknya biner ke desimal. Ada beberapa cara untuk konversi bilangan, tapi saya kali ini akan menunjukkan cara yang paling mudah. Kemudian kita bisa mengeceknya juga melalui konversi online. Nah, nanti setelah kita mempraktekkan secara manualnya seperti apa, perhitungannya seperti apa, nanti kita akan mengeceknya juga lewat konversi online. Untuk praktek hari ini saya akan menggunakan Jamboard sebagai media untuk memperjelas caranya konversi manual itu seperti apa. Oke, untuk pertama kita pergi ke kita buka dulu Jamboardnya. Nah, di sini kita buka Jamboard ya. Oke, saya buat yang baru saja. Nah, karena sudah terbuka untuk lembar kerja dari Jamboardnya seperti ini. Nah, hal dasar yang harus kita ketahui ketika kita konversi adalah basisnya. Jadi ketika mengkonversi dari biner ke desimal atau desimal ke biner, itu basisnya adalah basis 2. Kita yang pertama adalah dari desimal ke biner dulu. Jadi desimal ke biner itu adalah berapapun bilangannya. Kalau bilangan desimal ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan biner itu hanya bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Oke, langsung kita praktek. Misalnya di sini saya mempunyai bilangan desimal 10. Nah, saya punya bilangan desimal 10. Bagaimana caranya konversi ke desimalnya? Yaitu adalah dengan yang saya bilang di awal tadi. Dasarnya adalah basis 2. Nah, jadi pembaginya adalah 2 atau dibagi 2. Kalau konversi dan hal yang perlu kita pahami lagi adalah ketika kita ingin melakukan konversi dari desimal ke biner itu adalah dibagi 2. Tapi ketika sebaliknya biner ke desimal itu adalah nanti pengalinya 2. Nah, contohnya seperti apa? Langsung kita praktek. Di sini saya sudah menuliskan contoh bilangan desimalnya. Di sini saya menuliskan 10. Nah, 10 kita bagi dengan, karena basisnya adalah 2 ya tadi ya, kita bagi dengan angka 2. Jadi 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Sisa berapa? Sisanya adalah, ini sisa ya, S. Sisa 0. Karena habis dibagi ya. Kemudian hasil dari pembagian ini tadi kita bagi 2 lagi. Jadi kita tuliskan di sini lagi 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Sisa 1 nggih. Nah, sisa 1. Kemudian 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 sisa 0. Ya, cara mudahnya seperti ini. Kemudian bagaimana? Ini sudah selesai. Jadi ketika hasil baginya ini sudah dibagi menjadi yang paling kecil, karena di sini kan hasil baginya adalah hasil baginya adalah 1, karena 1 sudah tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi di sini 1 sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka proses berhenti. Berarti proses berhenti sampai sini. Ketika sudah berhenti, kemudian kita tinggal menuliskan saja urutan penulisan bilangan binernya seperti apa. Ini angka 1 nggih.
angka 1. Jadi dari sini kita tarik anak panah ke atas. Penulisannya berarti dari sini. Dari sini itu berarti 1, ada 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0. Oke. Jadi bilangan biner dari desimal 10 adalah 1010. Apakah perhitungannya sudah benar atau belum? Ini sebenarnya bisa kita cek melalui konversi online yang sangat mudah sekali. Kita bisa mencarinya lewat Google. Ada banyak sekali artikel yang menyediakan konversi ini. Nah, kita bisa konversi, kita ketikkan saja konversi bilangan desimal ke biner. Nah, ini adalah salah satu web yang bisa kita gunakan untuk konversi online. Nah, di sini tadi desimalnya adalah di desimalnya kita tadi prakteknya adalah 10 ya, 10. Apakah benar binarnya 1010? Nah, kita tuliskan di sini 1010. Mohon maaf, binarnya adalah 10. Nah, binarnya adalah 1010. Binarnya adalah 1010. Berarti konversi yang dilakukan itu sudah tepat, artinya sudah benar. Oke, kita akan coba lagi bilangan yang lain. Mungkin kita tingkatkan lagi untuk yang lebih besar bilangannya ya. Mari kita praktekkan untuk bilangan 50. Oke, 50. 50 kita bagi 2. 50 kita bagi 2, hasilnya adalah 25. Sisanya adalah sisa 0. Ya, ini sisa ya. Sisa 0. Kemudian kita bagi lagi, 25 masih bisa dibagi 2, masih sangat bisa. Jadi 25 dibagi 2 sama dengan 25 dibagi 2 sama dengan 12. Sisa 1. Kemudian apakah 12 masih bisa dibagi 2? Masih. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6 sisa 1. Kemudian 6 masih bisa dibagi 2? Tentu bisa. Jadi 6 kita bagi 2 sama dengan 3 sisa 0. Mohon maaf, ini 0 ya. Ini 0 ya, tadi saya ada kesalahan. 12 bagi 2, 6 sisa 0. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3 sisa 0. Kemudian 3 masih bisa dibagi 2? Bisa. 3 kita bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Nah, tinggal kita tuliskan binarannya saja. Kita tarik dari sini, kita tarik ke atas. Nah, jadi penulisan binarnya adalah 1 1 0 0 1 0. 1 1 0 0 1 0. 1 1 0 0 1 0. Ya, kita cek bersama-sama apakah benar desimalnya 50. Kita ganti di sini 50. 1 1 0 0 1 0. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0. Ya,
benar ya, untuk hasil konversinya sudah benar. Nah, jadi ini adalah cara yang sangat mudah sekali bisa dipahami cara konversinya. Jadi kalau intinya kalau pembagian jadi desimal ke biner itu dibagi 2 itu harus sampai sini, sampai bawah ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi hasil baginya ini tidak bisa dibagi dengan 2 lagi. Contohnya adalah 1, apakah bisa dibagi 2? Nah, ini tidak bisa karena bilangan biner hanya terdiri dari angka 1 dan 0. Tidak ada bilangan lain. Oke, untuk yang biner saya rasa sudah cukup gampang dan cukup mudah. Nah, sekarang kita beralih ke biner desimal. Jadi konversi bilangan biner ke desimal. Oke. Untuk bilangan binernya adalah misalnya 1 0 1 0. 1010 untuk bilangan binernya. Berapakah desimalnya dari 1010? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Jadi cara yang paling mudah, caranya sangat mudah sekali dan sangat gampang sekali, yaitu dengan sebenarnya di atas ini tinggal kita kasih perpangkatan saja. Jadi perpangkatannya itu bukan dimulai dari 1 tapi dimulai dari 0. Nah, di sini kita kasih pangkat 0. Kemudian sini pangkat 1, sini pangkat 2, yang di sini pangkat 3. Nah, pangkat 0, 1, 2 dan 3. Kemudian cara perhitungannya adalah kita buka kurung, kemudian kita tuliskan di sini binernya adalah 1. Nah, 1 dikali 2, pangkatnya berapa di sini? Pangkatnya adalah pangkat 3. Nah, yang ini pangkat 3, 2 pangkat 3 ditambah, kita buka kurung lagi, 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1, kita tuliskan di sini 1 dikali pangkatnya sini 2, pangkatnya adalah pangkat 1. Oke. Ditambah, ini ditambah nggih. Tambah, kita buka kurung lagi, 0 dikali 2 pangkat 0. Ya. Jadi tinggal kita hitung saja di sini untuk hasilnya berapa. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berbeda dengan 2 dikali 3 ya. Jadi perbedaannya adalah hal yang sebenarnya harus kita benar-benar pahami. Untuk perpangkatan itu jadi yang kebanyakan salah fokus itu adalah misalnya seperti ini, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 3. Padahal sebenarnya ini sangat keliru ya, sangat keliru. Yang benar adalah 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 lagi. Ya, jadi 2 kali 2 itu 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dari hasilnya saja sudah beda sekali ya. Ini 8, yang ini adalah 6. Jadi hal yang perlu ditanamkan lagi, yang perlu dipahami lebih lanjut adalah perpangkatannya. Terkadang banyak yang salah fokus di sini. Jadi 2 pangkat 3 sama aja dengan 2 dikali 3. Padahal
konsepnya memang bukan seperti itu, karena itu sangat salah ya. Karena hasilnya pun ketika kita hitung hasilnya juga jauh gitu nih, selisih 2 angka. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, bukan 2 dikali 3. Ini salah ya, yang benar adalah ini ya. Yang perlu saya pahamkan dulu ini ya. Oke, kalau sudah paham di sini, ini adalah kita konsepnya dulu seperti ini konsepnya. Nah, sekarang kita hitung, tadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi ini 8 dikali 1, hasilnya tetap 8. Ditambah, ini sudah pasti hasilnya 0 ya, karena berapapun bilangannya ketika pengalinya adalah 0, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah lagi, tinggal ini 2 pangkat 1 itu pasti 2. 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian kita tambah lagi. Ini sudah pasti 0 karena pengalinya adalah 0. Nah, jadi hasilnya adalah 10. Ya. Ini adalah hasil dari konversinya. Jadi biner 1010 ketika dikonversi ke desimal adalah 10. Ya, mari kita cek bersama-sama. Nah, mohon maaf ya untuk seperti ini memang ada iklannya. Nah, kemudian kita cek saja. Tadi binernya adalah 1010. Nah, binernya adalah 1010. Apakah benar desimalnya adalah 10? Ya, ternyata benar 10. Ya, ini untuk percobaan yang pertama. Oke, kita lanjut untuk membuktikan bilangan yang lainnya. Nah, ini saya hanya ini saja ya, saya hapus. Kemudian saya hanya mengarang saja untuk bilangan binernya berapa. Kemudian mari kita buktikan apakah hasilnya benar atau tidak. Karena saya sendiri tidak tahu hasilnya ini berapa. Ini saya mengarang saja hasilnya, bilangannya. Jadi bilangannya saya tuliskan, misalnya saya menuliskan 1 1 0 0 1 1. Nah, kira-kira ini hasilnya berapa untuk biner, untuk desimalnya? Untuk desimalnya berapa? Mari kita hitung secara bersama-sama. Jadi ini kita tinggal pangkatkan seperti tadi. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, kemudian ini 5. Nah, pangkatnya ada 5 ya. Kita tinggal hitungnya, kita tinggal hitung. Jadi di sini ada 1 dikali 2 pangkat 5. Oke, kemudian ditambah lagi 1, satunya dari ini ya. Jadi ini ke sini. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 lagi, 0 dikali 2 pangkat 2. Terus ini ditambah lagi, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, mari kita hitung hasilnya. Untuk 2 pangkat 5 sendiri adalah, nah caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah,
2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32. Jadi hasilnya adalah 32. Karena 32 dikali 1 tetap 32 ya. Kemudian ditambah 2 pangkat 4. Nah, sini tadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16. Kemudian ditambah. Ini jelas 0 ya hasilnya karena pengalinya adalah 0. Kemudian ditambah. Nah, ini sudah pasti 0 juga. Kemudian ditambah 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 dikali 1 tetap 2 hasilnya. Kemudian ditambah 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 2 pangkat 0. Jadi berapapun bilangannya ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Hasilnya adalah kita jumlahkan. Nah, di sini sudah 2 ditambah 1 3. 3 ditambahkan 16 adalah 19. 19 ditambah 32. Nah, kalau yang masih kesulitan berhitung biasanya seperti ini. 19 ditambah 32. Nah, ditambahkan saja. 9 ditambah 2 11. Nah, adalah 51. Oke. Apakah benar hasilnya 51? Mari kita cek. Bilangan binarnya adalah 1100 11 ya, hasilnya adalah 51 dan di sini hasilnya adalah 51 ya, 51 ya. Ya, inilah cara yang sangat mudah menurut saya yang biasa saya praktekkan dan biasa saya ajarkan ke anak-anak. Contoh dari konversi, sebenarnya banyak sekali konversi bilangan. Ada sebenarnya ada bilangan desimal ke heksadesimal, kemudian ada oktal juga, itu banyak sekali. Tapi untuk di part kali ini yang saya berikan tutorialnya adalah konversi dari bilangan desimal ke biner dan juga sebaliknya binar ke desimal. Dengan tentunya dengan ketika dari desimal ke biner itu dibagi 2 dan ketika biner ke desimal itu pengalinya adalah 2. Nah, dipangkatkan, pembuatan pangkatnya pun juga sangat mudah. Sebenarnya seperti ini sudah bisa ditebak, tidak perlu saya jabarkan seperti ini pun dilihat dari seperti ini, ketika kita membuat pangkatnya pun sudah bisa terlihat. Nah, kita yang 00 ini tidak perlu dihitung lagi ya, karena sudah pasti hasilnya adalah 0. Jadi kita tinggal menghitung saja yang pangkat 1, yang pangkat 0, yang binarnya 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 4, dan 1 pangkat 5. Itu kita tinggal tambahkan saja. Sebenarnya identifikasinya seperti itu. Cuman yang terbiasa saya ajarkan itu adalah dengan penjabarannya seperti ini, jadi mereka biar tahu, oh jadi cara panjangnya itu seperti ini. Tapi ada juga yang dengan cara menebak dari pangkatnya saja anak-anak sudah bisa menebak hasilnya. Kemudian bagi yang belum yakin itu, ketika terkadang ada yang sudah berhitung panjang sekali. Ini kan bilangannya bilangan biner yang masih tergolong pendek. Nah, kalau misalnya biner panjang itu kan nanti perhitungannya pun juga sangat panjang. Nah, kalau sangat panjang itu biasanya baik yang, mohon maaf, untuk yang bilangan biner yang pendek ataupun yang panjang, kemudian yang desimal pun ketika anak-anak tidak yakin, saya menekankan kepada mereka untuk coba untuk dicek secara online konversinya apakah sudah benar atau belum. Nah, ketika hasil perhitungannya di manual dengan yang di konversi online itu tidak sama, berarti perhitungannya memang ada yang belum tepat.
Sekian untuk video dari saya. Inilah hasil dari rencana tindak lanjut yang bisa saya implementasikan melalui video atau bisa saya sampaikan melalui video. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.